Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Saudaraku, sebelum memulai segala sesuatu, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan menjadi penuntun dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Tema penuntun hari ini adalah bertobat dari dosa. Firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Yehezkiel 33 ayat yang ke-19. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Saudaraku, sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa dan tabiat dosa mengikuti dan menjadi bagian dalam kehidupan manusia, sehingga kita dilahirkan ke dalam dunia dengan segala kecenderungan hati untuk selalu melakukan kejahatan. Kalau kita baca kembali Kejadian 6 ayat yang ke-5. Saudaraku, Daud juga menyadari hal itu dan ia berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Mazmur 51 ayat yang ke-7. Jadi saudaraku, sesungguhnya kita ini adalah manusia berdosa yang pantas untuk menerima hukuman. Namun kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus, kepada Allah Bapa kita yang begitu baik, yang oleh karena kasih-Nya Dia menganugerahkan putranya, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di salib. Darah Kristus mendamaikan kita dengan Allah. Kita tidak lagi menjadi seteru Allah. Kristus telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. 1 Petrus 2 ayat 24. Saudaraku, setelah menerima anugerah keselamatan, kita harus dengan sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, saudara. Kita harus bertobat dari dosa. Kita tidak dapat menerima anugerah Tuhan lalu tetap tinggal di dalam dosa, karena Tuhan telah mencurahkan anugerahnya sewaktu kita masih berdosa. Dan kini dosa kita telah diampuni dan kita sudah disucikannya. Saudara, hidup dalam pertobatan itu sebuah perintah, suatu perintah bagi kita, bukan sekedar himbauan. Kita harus dengan sadar meninggalkan dan menolak segala perbuatan dosa. Karena itu mari mencermati hidup kita, saudara. Hal-hal apa yang sekiranya akan menyeret kita lebih jauh ke dalam dosa? Apakah lingkungan, pergaulan, tontonan, atau bacaan yang negatif, atau juga hal-hal yang kita pikirkan secara negatif dalam pikiran kita? Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Dan siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Amsal 13 ayat 20. Karena itu saudara, semua perbuatan daging yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 haruslah kita tinggalkan. Kita harus berhenti berbuat dosa dan menghindarkan diri dari jebakan dosa itu. Kita memang masih hidup di dunia ini yang penuh dosa, saudara. Namun kita harus memilih untuk hidup sesuai kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus setiap hari. Karena pertobatan tidak dapat dilakukan hanya sekali seumur hidup, melainkan suatu proses terus menerus di dalam kehidupan setiap kita setiap hari, saudara. Jadi jika kita tidak sungguh-sungguh bertobat, kita akan binasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami
untuk kami senantiasa Tuhan hidup dalam kebenaran-Mu. Dan kami bertobat dari segala dosa dan perbuatan, dari segala pergaulan, dari segala hal-hal dalam hidup kami yang menjauhkan kami dari firman-Mu. Buatlah sepanjang hari ini Tuhan, kami hidup dalam pertobatan, hidup sungguh-sungguh dalam firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Tuntun kami sepanjang hari ini Roh Kudus, sehingga kami memperoleh kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dimuliakanlah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.